Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Kamelia dari kelompok 6 yang beranggotakan UU Muhammadiyah Khairiyah, Nuri Wahyuni, dan Tia Septiani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang pengelolaan kelas dan aplikasinya dalam pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Nuri Wahyuni sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas dan aplikasinya dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Adi Kunto berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimis sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. B. Tujuan dalam pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya susunan sosial yang memberikan kepuasan, susunan disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. C. Fungsi pengelolaan kelas dan aplikasinya dalam pembelajaran. Fungsi pengelolaan kelas berfungsi untuk membantu perubahan-perubahan kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengembangkan sikap aktif, khususnya dalam belajar. Kerjasama anggota kelas sangat dibutuhkan untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Baik, saya Siti Asinta Septiani akan melanjutkan materi kedua. Tanda usia atau playground. Sebaiknya setiap tempat bermain diberikan tulisan mengenai peruntukan usia, peringatan, dan kemungkinan bahaya yang dapat ditemukan dari mainan tersebut dengan tulisan yang mudah terbaca dan terlihat. 7. Pengawasan. Pengawasan lingkungan bermain di luar ruangan seharusnya adalah tenaga teknis yang benar-benar paham dan terlatih terkait dengan keamanan mainan dan penyelamatan pertama jika terjadi kecelakaan di tempat bermain. Prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan kelas. Kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak, alat main yang ditata dan akan dimainkan anak seharusnya sesuai dengan kemampuannya, tidak terlalu sulit untuk menyebabkan anak frustasi dan tidak terlalu mudah yang menyebabkan anak bosan karena tidak tertata. 2. Keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan maksudnya tidak membahayakan anak atau berisiko dan tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir. Misalnya alat yang membutuhkan perhatian khusus atau membutuhkan pendampingan guru harus di tempatnya dan tidak terjangkau anak. 3. Menarik dan dapat diperkirakan. Menarik dan dapat diperkirakan maksudnya bahwa alat main seharusnya ditata di tempat atau rak sedemikian rupa sehingga dapat mengumpulkan gagasan anak untuk memainkannya dan mendorong anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen. 4. Kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Penataan sarana bermain dalam ruang indoor harus disesuaikan untuk berbagai kebutuhan kegiatan pembelajaran seperti penataan sarana untuk pembelajaran sains, seni, kreativitas, matematika, motorik, moral agama, dan bahasa fleksibilitas. Dan yang kelima, fleksibilitas maksudnya fleksibel untuk ditukar, dipindah, dimodifikasi, atau diganti pada setiap periode tertentu agar dapat disesuaikan dengan tema pembelajaran dan menghindari kebosanan. Yang keenam, perbandingan dengan jumlah anak, alat main disediakan dalam jumlah yang memadai agar anak bisa terhindar dari berebut mainan dan bisa digunakan untuk kegiatan bermain bersama. Keterjangkauan alat main ditata pada tempat yang mudah dijangkau anak untuk mendukung pengembangan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada anak.
Yang kedelapan, labeling. Semua alat main diberi nama sesuai dengan jenis alat main. Yang kesembilan ada kebersihan alat main. Yang ditata untuk dimainkan anak harus diperhatikan kondisi kebersihannya secara umum. Misalnya dari bau, debu, jemur, kelembapan, dan lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip lingkungan belajar di luar ruangan. 1. Keamanan lokasi. Ketika merencanakan sebuah tempat bermain, perlu untuk mempertimbangkan bahaya atau rintangan yang akan dihadapi anak ketika anak berjalan, berlari, atau bermain. Seperti tempat bermain dengan pembatas atau pagar yang tinggi direkomendasikan jika tempat bermain dekat dengan jalan raya. Jika pembuatan pagar sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal berikut. A. Pagar pembatas area outdoor dengan tempat umum di luar lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak bisa terdorong ke dalam situasi berbahaya. 3. Pengelompokan usia. Jika diperuntukkan untuk kelompok usia, maka pendataannya harus menunjukkan pemisahan tempat berdasarkan kelompok usia anak atau dibedakan dengan perlakuan jam main anak. Jika tempat bermain terbatas, setiap tempat bermain diberi batas pemisah untuk meminimalisir kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh anak yang lebih tua usianya. Hal ini penting untuk memudahkan pengawasan. Yang keempat, peletakan mainan. Perhatikan aktivitas bermain anak, apakah bermain fisik dan aktif atau bermain pasif dan tenang. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk memperkirakan keleluasan anak dalam bergerak agar tidak terbentur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umatul Haria. Saya ingin menjelaskan tentang jarak pandang pengawasan. Penataan alat minat sudut dalam jarak pandang guru untuk mengamati dan mengikuti kegiatan bermain anak. Karena setiap penggunaan alat main luar harus bisa dilihat dari tempat di mana guru bisanya mengawasi. Selain itu, penataan antara alat main sebaiknya juga memperhatikan ruang yang cukup untuk orang dewasa dengan pertimbangan jika terjadi sesuatu yang membahayakan anak, maka guru dapat dengan mudah menyelamatkan anak tanpa terhalang mainan lain. Yang keenam, tanda usia dan atau pelabelan. Sebaiknya setiap tempat bermain diberikan tulisan mengenai peruntutan usia, peringatan, dan kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan dari mainan tersebut dengan tulisan yang mudah terbaca dan terlihat. Yang ketujuh, pengawasan. Pengawasan lingkungan bermain di luar negara seharusnya adalah tenaga teknis yang benar-benar paham dan berlatih terkait dengan keamanan mainan dan penyelamatan pertama jika terjadi kecelakaan di tempat bermain. Apabila tidak tersedia tenaga teknis dimaksud, maka tugas pengawasan ini dapat juga dilakukan oleh guru yang telah terlatih. Pengawasan sebaiknya memahami konsep bermain dan perawatan, harus mampu berlaku pengecekan terhadap mainan yang rusak dan memastikan anak tidak memainkannya. Selanjutnya, khususnya anak dini merupakan masa yang paling optimal untuk berkembang. Pada masa ini akan mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar dan melakukan apapun untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Mereka akan bergerak menuju kemana saja sesuai dengan minat atau kesenangan. Dengan aktivitas tersebut, anak memenuhi kebutuhan dan perkembangan dalam belajarnya. Belajar bagi anak juga akan terjadi sebagai dampak dari partisipasinya dengan baik anak-anak lain sebayanya serta orang-orang terdekatnya termasuk guru dan orang tuanya.
Anak usia dini menurut C. Piaget berada pada tahapan praoperasional konkret yang bertumpuk pada pengalaman langsung. Selanjutnya ada 3 model, diantaranya yang pertama model sudut. Model perkembangan sudut memberikan kesempatan pada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Yang kedua, model area. Model ini dikembangkan oleh Hiscope di Amerika Serikat dan dikenal dengan di Indonesia oleh Cahilder Resue di internasional. Model area memfasilitasi kegiatan anak secara individu dan kelompok untuk mengembangkan semua aspek area ditata secara menarik. Setiap area memiliki beberapa kegiatan yang menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Yang ketiga, model sentra. Model yang dikembangkan kreatif kurikulum mengelola kegiatan pembelajaran yang seimbang antara bimbingan guru dan inisiatif anak. Model ini dikenal di Indonesia oleh Dr. Pamela Pahelp dari CCC-RT Florida. Selanjutnya, yang A. Setiap anak itu sangat unik. Mereka tumbuh kembang dari kemampuan, kebutuhan, keinginan, pengalaman, dan latar belakang keluarga yang berbeda. B. Anak usia 2-6 tahun adalah anak yang senang bermain. Bagi anak-anak, bermain adalah cara mereka belajar. Untuk itu, kegiatan bermain terus dapat memfasilitasi beragaman cara belajar dalam sesuai senang, sukarela, dan kasih sayang dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. C. Pendidikan yang bertugas dalam kegiatan bermain adalah pendidikan yang memiliki kemauan dan kemampuan mendidik, memahami anak, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki anak, penuh kasih sayang, kehangatan, serta bersedia bermain dengan anak. Pengelolaan kelas diperlakukan dari hari ke hari dan bahkan dari waktu ke waktu. Tingkah laku perbuatan anak didik selalu berubah-ubah. Karena itu di kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap mental, dan emosional anak didik. Pembelajaran yang efektif merupakan keinginan yang hendak dicari oleh para pendidik. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan dan mengelola kelas yang menyenangkan bagi anak untuk melakukan berbagai fasilitas pembelajaran. Pengelolaan kelas ditekankan pada melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Pengelolaan kelas ditekankan pada aspek pengaturan, manajemen lingkungan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pengaturan orang atau siswa dan barang fasilitas. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Keterampilan dalam pengelolaan kelas dapat bersifat preventif serta represif dan
dan tingkah laku. Namun dalam penerapan kadang dapat masalah dan dalam pengelolaan kelas baik secara individu maupun kelompok yang timbul dikarenakan adanya keanekaragaman perilaku siswa. Selanjutnya akan dikembalikan oleh moderator. Terima kasih. Adapun kesimpulannya, yakni pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku perbuatan anak didik selalu berubah-ubah. Sebab itu, kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental, dan emosional anak didik. Pembelajaran yang efektif merupakan suatu keinginan yang hendak dicapai oleh para pendidik. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, salah satunya yakni dengan dapat menciptakan dan mengelola kelas yang menyenangkan bagi anak untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Pengelolaan kelas ditekankan pada aspek pengaturan atau manajemen lingkungan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pengaturan orang, contohnya seperti siswa dan barang fasilitas. Tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri yakni menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Keterampilan dalam pengelolaan kelas dapat bersifat preventif serta represif dan tingkah laku. Namun dalam penerapannya kadang terdapat masalah dalam pengelolaan kelas, baik secara individu maupun kelompok yang timbul dikarenakan adanya keanekaragaman perilaku siswa. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.